Kids, welcome back to Kid Church Online. Kita ada di minggu yang terakhir dari seri kita yang berjudul Christmas Roadblocks. Minggu depan kita akan merayakan Christmas. Siapa yang excited? Miss berharap walau kita masih dalam suasana pandemi dan belum bisa kemana-mana, kita tetap bisa merasakan Christmas dalam hati kalian ya. Dari seri ini kita belajar bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Natal pertama, dan tentunya pasti Tuhan juga bekerja di Natal kita tahun ini. Amin anak-anak. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mengadakan sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan boleh melakukan dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Everybody up, we're gonna celebrate. It's Christmas time, the day that Jesus came. Grab your family and your friends, tell the world what Christmas is. The day God sent us His Son, we're singing. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, happy birthday. It's a Christmas party. Oh, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jesus. We're gonna sing and celebrate this Christmas party. Yay! This Christmas party. Yay!
Hey guys, remember about the 3 wise men that followed the star to find Jesus? Yes. Okay, well, we're gonna play a game. I'm gonna send you on a treasure hunt following the star to find Jesus. Okay? Your first hint is this. It's upside down. Let's go to the place you visit first thing in the morning. Bathroom? Oh yeah, it is. It says go. Go to the drawer you open when you are thirsty. Drawer you open when you're thirsty. Downstairs. Oh, yeah. Go to the cool place you open when you are hungry. Fridge! Oh, right here. You go to this place to find something to read. Upstairs. It's right here. All up here. All your blocky toys here. Upstairs? You collect these all. You find baby Jesus. Great job! So by following these stars, we found baby Jesus. Wah, akhirnya teman-teman kalian bisa menemukan bintangnya karena mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, kalian ingat nggak cerita Natal apa kalau kalian melihat bintang? Benar, orang Majus. Hari ini kita akan belajar tentang waktu sekelompok orang Majus menemukan Yesus dan mengikuti sebuah bintang. Tapi di mana roadblock-nya, Miss? Yuk kita tonton dulu videonya ya. How do we end a year that brought us a pandemic, isolation, and death? How do we look forward and move on this 2021? As we end this year, let us be reminded about a story in the Bible that tells us that our hope comes from the Lord, our strength and shield. Nothing can stop Christmas. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, wise men from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, in Judea, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod called the wise men secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Hari ini kita akan melanjutkan cerita Natal pertama kita. Minggu lalu kita belajar dari cerita baby Jesus dilahirkan. Cerita hari ini waktu Yesus sudah menjadi balita, older baby. Kita baca di Matius 2 ayat 1 sampai 8. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang yang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah itu, orang-orang Majus itu melanjutkan perjalanan mereka dan terus mengikuti bintang itu sampai bintang itu menuntun mereka kepada Yesus. Mereka sangat bahagia ketika mereka menemukan dia. Mereka membungkuk kepada Yesus, menyembah dia, dan memberikan hadiah mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah. Tapi Alkitab mengatakan dalam Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lalu setelah orang-orang Majus itu pergi, Yusuf, suami Maria bermimpi. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memperingatkan dia rencana jahat Herodes untuk menyingkirkan Yesus. Jadi Yusuf bangun di tengah malam dan membawa Maria dan Yesus bersamanya ke Mesir. Ketika Herodes menyadari bahwa orang-orang Majus telah menipunya, dia menjadi sangat marah dan memerintahkan agar semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Wah, ini penghalang yang sangat besar, the roadblock. Raja Herodes takut kehilangan tahtanya karena orang Majus mengatakan bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Ketika dia berkonsultasi dengan para imam dan ahli hukum, mereka mengkonfirmasikan ramalan bahwa raja yang benar akan datang. Tapi Herodes adalah raja, jadi dia merencanakan untuk membunuh si perampas tahta. Dia ingin membunuh Yesus. Dia ingin membunuh Natal. Wow, menurut kalian Herodes berhasil nggak? Tentu tidak. Dia gagal karena orang-orang Majus tidak mentaatinya. Orang Majus tahu siapa raja yang sebenarnya. Coba kita katakan bersama, Jesus is the one true king. Nah, sekarang Miss mau kasih kalian ilustrasi. Miss punya uang asli dan uang palsu. Kalian lihat, ini uang asli bernilai Rp1.000 dan ini uang palsu. Bank Indonesia telah memasukkan banyak fitur keamanan untuk memastikan bahwa orang dapat membedakan mana uang yang palsu dan mana uang yang asli. Lalu, bagaimana membedakannya, Miss? Salah satu caranya adalah kalau uang asli terasa agak kasar saat diraba, sedangkan uang palsu tidak kasar. Di uang asli, beberapa huruf bahkan timbul. Ada banyak cara untuk membedakan uang palsu, dan kalian dapat menelitinya sendiri nanti. Tetapi intinya adalah sama seperti kalian menginginkan uang asli daripada uang palsu. Kita juga ingin mengikuti raja sejati kita, yaitu Yesus, dan bukan raja palsu seperti idol dan tokoh dunia yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Contohnya adalah keyakinan bahwa kita harus selalu mengikuti kata hati kita. Tapi itu berbahaya. Bagaimana jika hati saya menyuruh saya makan satu kue utuh? Atau lebih buruk lagi, untuk membalas seseorang yang menganiaya saya? No. Itulah mengapa satu-satunya hati yang akan kita ikuti adalah hatinya Tuhan. Coba kita katakan bersama, I will follow Jesus as my King. Yes, ini akan jadi komitmen kita terus untuk tahun yang baru nanti. Setuju? I will follow Jesus as my King. Ini adalah pelajaran yang tepat untuk mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru dengan menobatkan Yesus dalam hidup kita. Dia adalah Raja tidak hanya dari seluruh alam semesta, tetapi juga dalam hidup kita. Ya, kita memiliki pemimpin di negara kita dan mengikuti mereka karena Alkitab memberitahu kita untuk menghormati otoritas yang telah Tuhan tempatkan di atas kita. Tetapi kesetiaan kita ada pada Tuhan Yesus. Seperti power truth kita, Jesus came to give us life in His name.
Ayo kita katakan sekali lagi ya. Jesus came to give us life in His name. Dan power verse-nya di John 20 verse 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Yuk kita lihat power verse dance-nya. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God. But these are written that you may believe. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God. And that by believing you may have life in His name. That Jesus is the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God, the Messiah, the Messiah, the Son of God. Ketika Yesus masih bayi, Raja Herodes ingin mengambil nyawa Yesus karena dia mengira Yesus mengejar tahtanya. Apa yang tidak diketahui Herodes adalah bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, dan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya dengan rela untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa kita. Memang orang Majuslah yang pertama kali mengakui Yesus sebagai raja. Bahkan ketika menghadapi raja dunia saat itu, Herodes, mereka tahu siapa raja yang sebenarnya dan hanya mengikuti dia. Kita dapat melakukannya dengan baik untuk mencontoh teladan mereka. Marilah kita menobatkan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan cara kita berfokus kepadanya dalam segala hal yang kita lakukan. Sebagai Raja kita mengikuti Dia dalam setiap keputusan kita, hubungan kita, uang kita, dan segala sesuatu yang lain dalam hidup kita. Jadi, mari kita undang Tuhan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita dari tahun ini, tahun depannya lagi, dan selama-lamanya. Yuk, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke kids, hari ini udah selesai ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.